Suara hujan di luar jendela terdengar seperti denting waktu yang pelan tapi terus melukai. Di pojok kafe kecil itu, aku duduk sendirian, menatap cangkir kopi yang perlahan kehilangan uapnya. Aromanya masih hangat, tapi rasanya hambar. Mungkin seperti hatiku malam ini. Sudah hampir 3 bulan sejak aku berpisah dari Arga. Semua orang memujinya. Sopan, lembut, tak pernah meninggikan suara. Lelaki ideal, kata mereka. Tapi entah mengapa, setiap kali ia tersenyum, aku justru merasa semakin jauh. Ada jurang halus yang tak bisa kututup dengan kata-kata. Ia terlalu hati-hati, seolah takut napasnya sendiri bisa menyakitiku. Aku menatap keluar, ke arah jalan yang basah. Lampu-lampu memantul di genangan air, seperti serpihan ingatan. Aku selalu bilang ingin yang lembut. Tapi kenapa hati ini justru bergetar tiap kali dihadapkan pada yang tak bisa dijinakkan? Kadang aku berpikir, mungkin aku yang salah. Perempuan normal pasti bersyukur memiliki lelaki setenang Arga. Tapi di kepalaku, ada suara kecil yang terus bertanya, mengapa kelembutan yang terlalu halus justru terasa seperti dinding? Pelayan lewat, meninggalkan aroma karamel dan senyum sopan. Aku membalas seadanya. Di luar, petir menyambar singkat, menyalakan jalanan seperti kilasan keberanian. Entah kenapa, dalam kilat itu, aku merasa seolah seseorang, atau sesuatu, sedang memanggil sisi diriku yang selama ini kubungkam. Malam ini, kopi tak lagi sekadar minuman. Ia menjadi cermin dari hati yang rindu pada rasa yang lebih liar. Hujan semakin deras ketika aku melangkah keluar dari kafe. Langit seperti menumpahkan seluruh isi dadanya. Dan aku, tanpa payung, hanya bisa berlari kecil ke halte terdekat. Nafasku naik turun, rambut menempel di dahi, dan udara malam mulai menggigit kulit. Di sana, di bawah atap seng yang berisik, sudah ada seseorang. Seorang lelaki dengan jaket lusuh penuh bercaket, rambutnya berantakan seperti dedaunan tertiup angin. Ia menoleh, menatapku sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang tidak berusaha rapi. Akhirnya ada yang nemenin aku nunggu hujan. Katanya ringan, suaranya serak tapi hangat. Aku hanya mengangguk, berdiri agak jauh. Tapi mataku tetap mencuri pandang. Tangannya memegang kanvas kecil. Setengah jadi, gambar wajah perempuan dengan tatapan tajam. Ket air turun sedikit karena lembab, mencipta gradasi aneh tapi indah. Kamu pelukis? Tanyaku tanpa sadar. Lebih tepatnya, pengganggu tembok kota. Ujarnya tertawa kecil. Namaku Raka. Ada sesuatu di cara ia tertawa. Bebas, tanpa minta izin. Aku tidak tahu harus membalas dengan apa. Jadi aku hanya tersenyum kaku. Tatapannya jatuh pada tanganku yang menggigil pelan. Ia mencondongkan tubuh, menawarkan jaketnya. Nggak usah takut, aku nggak gigit kok, katanya dengan nada main-main. Aku menolak sopan, tapi dalam hati, sebuah getar aneh merayap. Tatapannya seolah berkata, aku tidak akan menyakitimu, tapi aku juga tak akan pura-pura manis. Hujan terus merintik, menciptakan jarak yang sekaligus menyatukan. Kami hanya diam setelah itu, dua orang asing, terkurung air dan kesunyian yang anehnya terasa hidup. Saat petir memecah langit, aku sempat melihat bayanganku di bola matanya. Wajah yang tampak asing tapi lebih jujur dari yang kukenal. Malam itu, aku pulang dengan baju basah dan hati yang sulit dijelaskan. Seolah aku membawa pulang sedikit dari badai yang bersembunyi di balik senyumnya. Keesokan paginya, hidup kembali ke baris-baris rapi yang sudah kukenal. Email, laporan, rapat yang diisi senyum profesional dan basa-basi yang berjalan otomatis. Di meja kerjaku yang steril, ada pot kecil berisi sukulen yang nyaris tak tumbuh. Seperti semangat yang kupaksakan hidup di dalam diriku. Tapi sejak malam itu, pikiranku tak bisa tenang. Bayangan Raka, dengan senyum setengah ceroboh dan tetes hujan di rambutnya, berulang kali muncul di sela layar komputer. Setiap kali printer berdenging, aku seolah mendengar tawa liarnya menggema dari sudut ingatan. Di antara tumpukan laporan dan suara printer, aku mendengar gema tawa liarnya dari sudut ingatan. Sore hari, saat karyawan lain sibuk menutup dokumen, aku berdiri di jendela, menatap kota dari lantai 8. Dari sini, semuanya tampak kecil dan tertata. Mobil bergerak dalam garis rapi, lampu berganti warna sesuai aturan. Tetapi aku justru merindukan dinding-dinding kumuh di mana warna cat Raka mungkin menetes, liar,
tanpa izin siapapun. Entah mengapa, ketidaksempurnaannya terasa lebih jujur daripada semua keseragaman yang kubanggakan. Mungkin karena di balik kacau, ada kehidupan yang tak disensor. Aku mencoba mengusir bayangan itu dengan meneguk kopi. Tapi pahitnya justru mengingatkan pada aroma hujan malam kemarin. Kututup mata sejenak, berharap semuanya lenyap. Tapi yang datang malah perasaan aneh. Rindu pada sesuatu yang belum sempat kumiliki. Malamnya, sebelum tidur, aku membuka ponsel. Hanya melihat layar kosong, tapi diam-diam berharap ada pesan dari seseorang yang bahkan belum sempat kuminta nomornya. Dunia kami berbeda, rapi dan acak, aman dan ganas. Tetapi anehnya, pikiranku justru betah tersesat di antara keduanya. Suatu sore, ketika matahari baru saja jatuh di balik gedung-gedung tinggi, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat muncul dengan nada santai tapi entah kenapa membuat jantungku berdebar lebih kencang. Malam ini aku bakal ngerjain mural di pinggir rel belakang stasiun lama. Kalau pengin lihat kota bernapas dari sisi lain, datanglah. Raka. Hanya namanya saja sudah membangkitkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah huruf-huruf dalam namanya punya denyut sendiri. Aku menatap layar cukup lama, mencoba menenangkan diri dengan logika. Apa aku benar-benar mau datang? Perempuan seperti aku, staf kantor yang hidupnya serba terukur, tiba-tiba berkeliaran di lorong kota malam-malam hanya karena ajakan seorang seniman jalanan? Aku mengetik jawaban, mungkin lain kali, lalu menghapusnya. Menulis lagi, aku sibuk malam ini, hapus lagi. Entah sudah berapa kali. Aku hampir menolak, tapi nada suaranya membuat, tidak, terdengar terlalu rapuh untuk diucapkan. Ketika akhirnya ku ketik, jam berapa mulai? Aku tahu sudah tak ada jalan mundur. Angin malam di rel belakang stasiun membawa aroma logam dan cat semprot. Lampu sorot dari jauh menyoroti dinding besar. Kanvas abu-abu yang menunggu disentuh. Raka di sana, dengan lampu kepala dan cat warna ungu di tangannya, seperti bagian dari malam itu sendiri. Kukira kamu gak bakal datang, katanya sambil mengusap peluh. Aku juga gak yakin kenapa akhirnya datang. Jawabku, jujur. Ia tertawa kecil. Suara itu seperti campuran hujan dan api. Nggak apa-apa. Kadang rasa penasaran lebih jujur daripada rencana. Aku hanya diam, menatap warna-warna yang mulai hidup di dinding. Ada sesuatu di situ, bukan sekadar gambar, tapi keberanian yang sejak lama tak kumiliki. Malam itu, di antara aroma cat dan bunyi rel yang bergetar, aku sadar, untuk pertama kalinya, aku mempercayakan langkahku pada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Raka bekerja seperti orang yang sedang berdoa. Hanya saja doanya berwujud warna. Ia bergerak cepat, menggeser kaleng cat semprot satu demi satu, menyapukan garis dan cahaya dalam ritme yang hanya ia tahu. Setiap semburan cat menimbulkan suara SSSTT lembut, berpadu dengan dengung rel di kejauhan dan nyanyian kota yang tak pernah tidur. Aku berdiri di belakangnya, tak berani banyak bicara. Tetes cat yang jatuh di sepatu, aroma tajam dari pelarut, udara malam yang lembab, semuanya terasa begitu nyata, begitu hidup. Garis-garis catnya tampak seperti urat nadi kota, berdenyut bersama degup jantungku. Ketika Raka mundur beberapa langkah untuk menilai hasilnya, aku baru menyadari bentuk yang muncul di dinding. Siluet wajah perempuan dengan mata separuh tertutup, seperti menahan rahasia atau mungkin luka. Raka melirikku sekilas. Aku nggak pernah tahu kenapa yang keluar selalu wajah perempuan, katanya, suaranya rendah. Mungkin karena tiap malam, kota ini cuma punya mereka yang berani jujur pada rasa sakitnya. Aku tak menjawab, hanya menatap cat yang perlahan mengering, meninggalkan kilau samar di bawah lampu jalan. Dalam diam, aku tahu ia tak sedang menggambar orang lain. Ia sedang menggambar sesuatu yang juga ada di dalam diriku. Ada bagian dari diriku yang dulu percaya bahwa tertib adalah bentuk terbaik dari bahagia. Kini aku sadar, keteraturan seringkali adalah nama lain dari ketakutan. Raka dengan seluruh kekacauannya seperti cermin, menunjukkan padaku sisi yang selama ini kusembunyikan. Sisi yang ingin bebas, marah, berani, hidup tanpa permisi. Angin malam berdesir, membawa serpihan warna ke udara. Aku menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, parfum mahal yang kupakai kalah oleh aroma cat, aroma yang anehnya terasa seperti kebenaran. Beberapa hari setelah malam mural itu,
Aku menerima panggilan dari nomor yang terlalu akrab untuk dilupakan. Dara, suara di seberang berkata pelan, bolehkah aku menemuimu sebentar? Ethan. Lelaki yang dulu kusangka rumah paling aman dalam hidupku. Kami bertemu di restoran yang terang dan beraroma vanila. Semua terlihat rapi, bahkan senyum pelayannya seperti diatur dalam pola. Ethan datang dengan kemeja biru muda yang disetrika sempurna, duduk tegak di depanku sambil memesan 2 latte seperti dulu. Sesaat, waktu seolah mundur. Suaranya masih sama lembut, tutur katanya terukur. Aku sadar, selama ini mungkin aku kurang hadir, katanya pelan. Kita bisa mulai lagi, pelan-pelan. Aku masih ingin memperjuangkanmu. Kata-katanya, sejatinya, tak ada yang salah. Tapi suaranya, terlalu halus, terlalu hati-hati, menyentuhku tanpa pernah benar-benar sampai ke dalam. Aku menatap wajah yang pernah kuhafal detailnya, dan di kepalaku tiba-tiba terdengar gema yang lain. Deru semprotan cat di malam dingin, tawa yang tak peduli aturan, keberanian yang wangi logam dan hujan. Dia berkata lembut, tapi tak satu pun kata yang menembus hati yang telah mengenal suara gemuruh. Aku menunduk, mencampur sendok kecil di cangkirku. Dalam pantulan kopi, aku melihat 2 diriku. Yang satu ingin kembali ke pelukan aman, yang satu lagi sudah mencicipi rasa kebebasan yang tak bisa diukur dengan logika. Terima kasih, Ethan, kataku akhirnya, pelan tapi tegas. Tapi mungkin yang kubutuhkan sekarang bukan permulaan baru. Aku perlu ruang untuk mengenal siapa aku tanpa takut salah. Ia menatapku lama, seolah ingin memahami, lalu mengangguk kecil. Di luar jendela, sore mulai redup. Langit tampak lembut, tapi di balik awannya, aku bisa mendengar riuh kota yang menolak diam. Persis seperti hatiku yang baru saja menemukan keberanian untuk memilih. Aku menemuinya lagi, beberapa hari setelah pertemuan dengan Ethan. Raka sedang duduk di tepi taman kota, mengenakan jaket lusuh yang kini bertambah noda cat. Di tangannya, selembar kanvas kecil, belum selesai, tapi sudah bercerita banyak. Ia tersenyum ketika melihatku datang. Kupikir kamu sudah lupa sama dunia jalanan ini, ujarnya ringan, menatapku dengan mata yang tetap menyala. Aku duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang cukup. Enggak, aku cuma perlu waktu buat ngerti sesuatu. Ngerti apa? Bahwa mungkin aku nggak mencari orang baru. Aku cuma butuh diingatkan gimana rasanya hidup. Raka terdiam sejenak, lalu menatap lukisannya. Kalau begitu, misiku sukses. Ia tertawa kecil, tapi ada ketenangan di situ, seperti seseorang yang tahu kapan saatnya melepaskan apa yang bukan miliknya. Kami berbicara sebentar tentang warna, tentang malam yang dulu, tentang dinding yang kini sudah tertutup iklan baru. Tak ada pengakuan. Tak ada janji. Hanya udara yang terasa ringan, bersih. Sebelum berpisah, aku berkata pelan, terima kasih, Rak. Karena kamu, aku ingat lagi bagaimana rasanya jujur pada diri sendiri. Ia menatapku lama, lalu menjawab santai. Kadang, yang kita sebut ganas hanyalah bentuk paling jujur dari cinta. Aku tersenyum, menyadari maksudnya. Cinta memang tidak selalu lembut. Kadang ia harus mengguncang agar kita bangun. Kami berpisah tanpa kata lebih. Tapi langkahku terasa mantap. Di balik segala kebisingan dunia, akhirnya aku menemukan keberanian untuk hidup dengan suara yang sungguh milikku. Malam kembali datang dengan tenang. Aku duduk di balkon apartemen, ditemani lampu kota yang berkelip seperti bintang tiruan. Angin membawa aroma logam dan kopi lama, paduan yang entah mengapa membuatku tersenyum. Sudah lama aku tak merasa seutuh ini. Perjalanan beberapa minggu terakhir terasa seperti mimpi yang penuh suara. Ada hujan, tawa, juga keheningan yang menuntunku pada satu hal sederhana. Aku tidak sedang mencari laki-laki baru. Aku sedang mencari diriku yang dulu bungkam di balik sopan santun dan ketakutan untuk terlihat berbeda. Sekarang aku tahu, aku tidak rindu kekasaran. Aku rindu keaslian. Keberanian untuk hidup tanpa topeng yang diglossing rapi. Raka hanya menjadi cermin, refleksi dari bagian jiwa yang pernah kukurung. Dari dia, aku belajar bahwa liar bukan berarti melukai. Kadang itu hanya bentuk paling jujur dari keberanian. Kini aku tahu, berbulu dan ganas, bukan tentang lelaki, tapi tentang bagian liar yang kupendam di dada sendiri. Aku memejamkan mata,
mendengarkan napasku yang tenang. Tak ada lagi rasa bersalah, hanya kedamaian kecil yang muncul dari kejujuran. Esok pagi, mungkin aku akan kembali menata hidup, bekerja, tersenyum, menyapa. Tapi kali ini aku tak akan menekan suara di dalam diri. Karena kadang, bisikan paling lembut datang dari sisi terliar kita, yang hanya ingin diakui, bukan dijinakkan. Dan malam ini, aku akhirnya berani berkata pelan tapi pasti, aku hidup sepenuhnya.